The winner of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Indonesia achieved tangible results in reducing poverty, improving the standard of living, reducing public debt, and boosting transparency of public transactions. Congratulations to Her Excellency. We also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022 angkatan 16 kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok Linda Ervina NDH 12, Farel Adisti NDH 14, Mutia Damayanti NDH 16, Rifki Royhan NDH 18, dan Nida Salsarani NDH 20. Pada kesempatan ini, kami diberi tugas oleh tutor kami, Ibu Girianti Catur Lestari, AKS MM, untuk memilih tokoh panutan yang menerapkan nilai dasar berakhlak. Adapun tokoh panutan yang kami pilih adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berikut informasi singkat tentang beliau. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Sebelumnya, Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai pengamat ekonomi di Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Beliau adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tahun 2005, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu dan beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia. Beliau juga terpilih sebagai wanita yang paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia tahun 2007. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, masuk ke nilai dasar berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, langsung saja kita simak penerapan nilai berakhlak pada tokoh panutan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Berorientasi pelayanan. Pada nilai dasar ini, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia selalu berupaya dalam memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sri Mulyani menuturkan dengan adanya pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan relokasi dan refocusing pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan bahwa anggaran belanja daerah dan pusat masih bisa dikelola secara lebih baik lagi. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui pemajaman fokus prioritas, berorientasi hasil, dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif. Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan relokasi anggaran yang telah disalurkan melalui gugus tugas COVID-19 dari anggaran telah mencapai 3,14 triliun hingga saat ini. Akuntabel. Pada nilai dasar ini, Ibu Sri Mulyani selama menjalani jabatan sebagai Menteri Keuangan, beliau dikenal dengan sosok yang jujur, bertanggung jawab, dan berani untuk menindak tegas siapa saja yang bertindak korupsi di departemennya. Hal ini dibuktikan dengan departemen yang dipimpinnya mampu mempertahankan predikat A
untuk laporan kinerja dan mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Beliau juga melaporkan kinerja keuangan Indonesia dengan laporan keuangan pemerintah pusat yang diperiksa oleh BPK RI dan dapat diunduh pada website Kementerian Keuangan. Ini bisa dibuktikan pada tahun 2020, LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dengan 84 laporan keuangan kementerian atau lembaga dari 86 LKKL atau 97,7%. Dan salah satu laporan keuangan bendahara umum negara, opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah. Kompeten. Selama menjadi Menteri Keuangan, seperti diketahui, Ibu Sri Mulyani memiliki segudang prestasi. Beliau terus belajar dan mengembangkan kapabilitas beliau sebagai Menteri Keuangan. Salah satu pencapaiannya yaitu Ibu Sri Mulyani kembali meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur dan Pasifik tahun 2020. Hal itu juga yang membuat Bapak Jokowi, Presiden RI, mempercayakan kembali Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Harmonis. Ibu Sri telah menerapkan sikap harmonis, salah satunya mengenai kesetaraan gender. Seringkali di berbagai kesempatan, Ibu Sri menyerukan mengenai kesetaraan gender. Beliau menyebutkan bahwa kesetaraan gender diukur dari gender JIP, yang mana Indonesia masih pada ranking 93. Beliau peduli dan menginginkan di mana baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Sikap loyalitas dan dedikasi yang tinggi patut dicontoh dari Ibu Sri Mulyani. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya beliau sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dikarenakan Presiden Jokowi memintanya kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Menurutnya, panggilan ini adalah suatu kehormatan untuk membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang baik, birokrasi yang efisien dan bersih dari korupsi, serta memiliki kemampuan ekonomi yang tumbuh dan berkualitas. Adaptif. Seiring dengan perkembangan teknologi yang teramat cepat, memaksa kita beradaptasi dengan cepat pula. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat ICT pada tahun 2021. Hal ini ia lakukan karena sebanyak 12.000 desa di Indonesia belum terkoneksi internet. Adapun program ICT ini merupakan salah satu dari 7 kebijakan strategis tahun 2021 untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Kolaborasi. Dengan adanya forum G20 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 dan merupakan forum multilateral, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menekankan semangat kerjasama dan kolaborasi begitu penting, baik antar negara G20 maupun seluruh lapisan masyarakat, guna pemulihan ekonomi global, terutama mengenai isu kesehatan. Menurut Ibu Sri Mulyani, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan ekonomi yang parah. Sikap Ibu Sri Mulyani ini mencerminkan nilai dasar dari kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian. Sebelum mengakhiri video ini, ada pesan dari Ibu Sri Mulyani kepada seluruh ASN tentang nilai dasar berakhlak. Pesan beliau adalah seluruh ASN di Indonesia harus menerapkan berakhlak. Saya berharap ini tidak hanya menjadi jargon, namun menjadi nilai karakter ASN yang bisa dilihat nyata oleh masyarakat dan muncul dalam sikap, perbuatan, perkataan, dan pengabdian ASN di seluruh Indonesia, ungkap beliau. Demikian kami akhiri penyampaian terkait penerapan nilai berakhlak pada tokoh panutan kami, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Harapan kami semoga kita semua bisa mencontoh sikap teladan beliau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.